Seperti biasa, seruput kuahnya dulu guys. Lagi viral dan hype banget 3 produk terbaru dari Indomie dengan cita rasa Jejepangan. Pada episode Maniak Mie kali ini, kita nggak bakal nyobain satu varian rasa, tapi tiga-tiganya langsung kita cobain. Anyway, selamat datang di Maniak Mie, konten peremian nomor 1 di Indonesia. Sebelum kita cobain ketiga-tiganya, seperti biasa kita bakal unboxing dulu kira-kira dalam bungkusnya ini masing-masing ada apa aja. Let's go! Yang pertama kita unboxing itu adalah Indomie goreng rasa takoyaki. Kira-kira dalamnya apa aja ya? Bumbunya ada 3. Ada kayak kecap gitu, terus ada bahan pelengkap, sama ada bumbu pasta. Yang kedua yang kita cobain adalah Indomie ramen ya, sup noodle story miso. Ada mie-nya. Mie-nya lebih simpel, jadi ada kayak minyak gitu, sama bumbunya cuma satu kemasan dalam bentuk pasta. Yang ketiga sup noodle soyu atau ramen kuah soyu. Ada mie-nya. Dan bumbunya lebih simpel. Jadi kayak bumbu kayak kecap sama bahan pelengkap. Yuk langsung kita cobain sekarang. Oke guys, sekarang ketiga mie-nya sudah matang dan saatnya kita cobain. Nah, di sini gue baru tahu bahwa penampakannya mie ramen soyu itu ternyata lebih bening ya. Jadi cuma kayak ada kecap asin dan bening-bening gitu. Tapi untuk aromanya cukup kuat. Ada kayak aroma nori atau aroma apa gitu. Tapi berasa aroma ramennya itu mantep. Terus yang kedua adalah tori miso. Ini kayak lebih creamy ya. Jadi kayak putih-putih pekat gitu kuahnya. Terus yang ketiga ini adalah seperti biasa jajanan yang paling populer di Indonesia belakangan ini, takoyaki. Anyway, takoyaki kita sudah pernah juga nyoba sebelumnya ya, tapi yang produksi Nissin kayak ini. Dan saatnya sekarang nyobain. Kayaknya gue pengen nyobain itu yang soyu. Nah, kenapa? Karena soyu ini kayak kuahnya menurut gue unik. Jadi kayak bening-bening, cuma kayak kegelapan gitu doang, agak gelap gitu. Tapi dia cenderung bening. Mungkin kalau di Indonesia soyu ini sama seperti soto bening kali. Tapi kalau nggak salah soyu itu sendiri adalah penggabungan kuahnya ya. Kalau nggak salah penggabungan kuah kaldu daging yang dikasih kecap asin. Jadi rasanya harusnya asin. Dan karena ini ramen, gue pengen nyobain yang soyunya ini. Seperti biasa, seruput kuahnya dulu guys. Oke, nice. Si soyu ini sendiri, kuahnya itu lebih simpel. Jadi cuma kayak asin, umami, dan ngaldu. Otentik. Lumayan otentik. Gue pernah berapa kali makan ramen yang otentik yang di Little Blok M. Rasanya ini mirip. Yang gue pengen nyobain mie-nya. Kalau mie-nya, ketiga mie-nya ini, walaupun dia ada variannya beda-beda gitu ya. Ada takoyaki, ada soyu, ada tori miso gitu ya. Tapi mie-nya yang digunakan sama. Sepertinya ini mie-nya sedikit lebih tebal dibanding mie yang biasa. Cobain guys. Asin, umami. Di sini ada kayak Naruto-Narutoannya juga. Jadi memang kayak dimiripin seperti ramen beneran ya. Jadi ada kayak Naruto-Narutoannya gini. Tapi ini kecil banget dan tipis. Rasanya mirip sih. Iya, mirip. Jadi kayak ada sensasi makanan laut gitu.
Makan telurnya. Kuahnya mantap ya. Buat gua yang soyu ini cukup otentik. Ya, tadinya gua takut bahwa rasanya nanti akan lari. Kenapa? Karena kita orang Indonesia kan suka yang mendok-mendok. Gue pikir bakal mereka kerjain semirip mungkin dengan selera orang Indonesia. Tapi setahu gue ini cukup otentik ya. Mungkin buat kalian yang suka rasa-rasa medok, ya, ini akan kurang. Kenapa? Karena rasanya itu simpel banget. Cuma kayak umami, asin, sedikit manis, dan gurih. Kita lanjut ke mie kuah yang kedua. Nah, kalau yang ini adalah tori miso. Nah, tori itu ayam. Kalau miso itu katanya sih sebenarnya mirip-mirip kecap juga. Tauco atau apa gitu. Cuma kalau tori ini katanya dia harusnya lebih enak karena dia pakai kaldu ayam. Tori kan ayam kan ya. Ya nggak sih? Kalau kalian tahu yang ngerti banget peramenan, boleh koreksi atau komen di bawah. Nah, sekarang gue pengen nyobain kuahnya dulu. Nah, untuk yang tori miso ini, kuahnya tuh lebih pekat. Jadi kayak warna putih gitu ya. Jadi kayak bersantan, kayak kuah-kuah santan Indonesia punya. Nah, sekarang gue pengen langsung nyobain kuahnya. Oh, mantap. Kuah si tori miso ini gue suka. Kenapa? Karena gue sekali lagi karena gue orang Indonesia yang suka rasa medok, dan ini cukup medok ya. Cukup kayaknya ini lebih cocok ke selera kita orang Indonesia kayaknya, karena kuahnya itu lebih medok rasanya. Tapi tetap ya, kayak apa ya? Mereka ini kayaknya ngejar rasa yang otentik. Jadi memang, jadi yang menonjol itu adalah rasa asin, umami, ya, atau gurih. Ya. Cuma ini si tori miso ini lebih lengkap. Jadi dia ini ada apa namanya? Ada kayak agak ngerempah. Kalau yang soyu tadi nggak ngerempah sama sekali. Kalau ini agak ngerempah. Kita cobain pakai mie-nya. Ya. Gua nggak tahu. Ini tapi kayak ada minyak wijennya gitu guys ya. Tadi kan di pelengkapnya itu ada 2. Jadi ada kayak bumbu bubuk sama kayak minyak kemerah-merahan gitu. Itu kayaknya minyak wijen ya. Menurut gue ini kayak ada penggabungan minyak wijen sama ini nori. Ya, ini ada kayak potongan-potongan nori tipis-tipis, dan nori atau rumput lautnya di sini cukup berasa. Kuahnya mantap. Dibanding dengan soyu yang benar-benar simple. Jadi buat kalian yang suka kuah kamu mendok gitu ya, kalian boleh nyobain yang tori miso. Soalnya soyu itu lebih simple. Soyu itu kayak kecap asin, umami gitu ya, gurih dan manis. Kalau ini ada kayak rempah-rempahnya gitu. Oh, gua suka. Kuah tori miso ini gua suka. Sekarang gua pindah nyobain yang mie takoyaki. Nah, kira-kira kalau mie takoyaki versi Indomie ini gimana ya? Apakah lebih enak daripada mie Nissin yang kemarin kita coba kayak gini atau gimana? Dan ini lebih lengkap tadi ya. Jadi kayak ada mayonesnya juga. Gua tadi sempat nyicip mayonesnya. Mayonesnya enak. Untuk aroma, gua takoyaki banget. Aromanya dapat banget.
Ini aromanya bener-bener aroma takoyaki. Kita cobain mie-nya gimana rasanya. Wow. Menurut gua ini otentik juga sih, tapi tidak seasin yang punya Nissin. Kalau Nissin itu dia tuh asin banget. Kalau ini kayaknya apa ya, kayak ingredients yang lainnya, kayak kelengkapan bumbunya itu sama kayak seperti takoyaki. Cuma kalau takoyaki yang Nissin punya itu dia lebih asin. Kalau ini enggak, tetap rasa asinnya ada, tapi nggak asin banget. Mayonesnya buat gue ini enak ya. Ini kayaknya kalau Indomie jual mayonesnya aja juga boleh nih, enak nih mayonesnya. Nice. Sekarang aku yang judging di antara ketiga varian rasa ini, mana yang paling enak versi gue, dan menurut gue dan gue prediksi mana yang bakal cocok buat kalian. Kalau kalian suka pecinta atau penyuka makanan Jepang, maka sebenarnya menurut gue produk Indomie ini cukup berhasil. Rasanya itu lumayan otentik, walaupun ya tentu sedikit ada terjadi penyesuaian dengan lidah kita orang Indonesia. So, buat saya pribadi, kalau misalnya diurutin di antara ini, yang paling gue suka dari varian ini, yang pertama adalah tori miso. Ya, tori miso ini gue suka kuahnya karena kuahnya itu creamy, rasa ayamnya ada, terus ngaldu juga, dan juga nggak terlalu asin. Kemudian kalau ditanya nomor 2-nya buat gue adalah, nomor 2-nya buat gue takoyaki. Rasa takoyakinya otentik, bahkan lebih enak dari takoyaki abang-abang, ya jelas lah ya. Tapi kalau yang di mall-mall ya agak mirip. Jadi kayak kombinasi bumbu-bumbu rahasia yang ada di takoyaki di sini semua ada, dan terutama rasa mayonesnya enak. Terus yang ketiga, yang menurut gua yang enak paling enak yang terakhir itu adalah soyu. Ya, kenapa gua membuat ini nomor 3? Karena gua suka makan makanan yang medok. Si soyu ini lebih simple. Jadi cuma kayak asin, ngaldu, gurih, umami gitu ya, sama sedikit manis ya. Jadi ini asin. Dan menurut gua, prediksi gua ya, buat kita orang Indonesia, kayaknya nggak bakal jauh dari seleranya gua deh. Jadi tori nomor 1, takoyaki nomor 2, dan yang ketiga pasti ini nomor corot itu adalah soyu. Menurut gua itu. Kalau menurut kalian gimana? Ya, kalau kalian dari antara 3 ini, kalian yang paling suka itu nomor 1-nya yang mana? Boleh komen di bawah, guys. So, itu dia buat Maniac Mie episode kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel berkembang. Sampai ketemu di Maniac Mie episode berikutnya. Dadah!